Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Serei Genshoki volume kelima chapter ketiga. Di chapter ini bakal diceritain tentang Ryo yang akan menculik Celia, dan Ryo juga akan menghadapi pasukan kerajaan Beltrum sendirian. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, pagi ini Celia dan juga Charles akan segera melakukan pernikahan. Dan pernikahan itu akan diadakan di kuil besar yang ada di tengah ibu kota. Dan saat ini, di kediaman keluarga Charles, banyak sekali tamu yang mengucapkan selamat kepada Charles. Bahkan ada tamu lagi yang terlihat sangat mencolok, dan orang ini adalah Reis. Dan Reis adalah kedutaan besar dari kerajaan Proxia. Dan saat sedang banyaknya orang di sana, Reis pun lalu merasakan kehadiran sebuah roh. Dan Reis beranggapan bahwa roh ini sangatlah kuat, dan dia memutuskan untuk sementara tidak mendekati roh ini. Dan dia sangat yakin bahwa kehadirannya tidak akan bisa dirasakan. Lalu setelah itu, Charles pun langsung menuju ke tempat putri Celia untuk melihat Celia bersama dengan 6 istrinya yang lain. Dan mereka akan segera berangkat menuju ke kuil besar. Dan Charles berkata di dalam hatinya sambil tersenyum bahwa dia sudah tidak sabar lagi menunggu waktu malam tiba, karena dia akan menikmati Celia. Di sisi lainnya, Celia saat ini sudah bersiap-siap dengan menggunakan gaun pengantin miliknya. Dan tiba-tiba, Charles pun akhirnya datang menemui dirinya. Dan saat Charles melihat Celia, dia pun langsung terpesona karena Celia terlihat sangat cantik. Dan Charles juga bilang kepada Celia bahwa Celia itu adalah wanita yang sangat menawan. Tetapi Celia yang mendengar itu, dia pun akhirnya hanya bisa tersenyum sambil menahan kesedihannya. Lalu setelah itu, Charles pun lalu mengenalkan istri pertama kepada Celia, dan namanya adalah Tenisia. Dan Charles bilang kepada Celia bahwa Tenisia akan membantunya untuk mempersiapkan semuanya. Lalu setelah itu, Charles pun akhirnya langsung pergi. Sedangkan Tenisia lalu memberitahu Celia bahwa semua wanita yang ada di sini adalah istri dari Charles. Dan mereka semua berjumlah 6 orang. Dan ditambah dengan Celia, maka semuanya akan menjadi 7 orang. Bahkan 2 orang di antara 6 orang ini adalah mantan murid dari Celia di sekolah para bangsawan. Dan mereka ini sangat mengenal Celia. Perlu diketahui, Charles adalah seorang bangsawan yang berumur 30 tahun. Sedangkan istri tertuanya, yaitu Tenisia, dia juga berusia 30 tahun. Dan untuk istrinya yang lain, mereka semua memiliki usia yang cukup muda, bahkan lebih muda daripada Celia. Lalu setelah itu, Tenisia pun memberitahu Celia bahwa Celia adalah istri yang ketujuh, dan dia harus menghormati mereka semua sebagai istri tertua. Celia yang mendengar itu, dia pun hanya menurut. Dan di sini Celia sebenarnya sangat terguncang dan juga terpukul, karena dia nantinya akan menjadi istri ketujuh. Dan hal ini akan membuatnya sangat menderita. Tetapi tiba-tiba, Celia pun kedatangan seorang tamu. Dan dia ini adalah putri dari kerajaan Beltrum, yaitu Putri Christina.
Dan setelah Christina masuk, semua orang pun langsung berdiri. Bahkan Tenisia tidak akan berani untuk melawan seorang putri dari kerajaan Beltrum. Dan Tenisia pun langsung mempersilahkan putri Christina untuk segera duduk. Dan saat Christina mulai duduk, dia pun langsung menatap Tenisia dengan tatapan yang sangat dingin. Lalu setelah itu, Christina bilang kepada Tenisia dan juga yang lainnya bahwa dia meminta mereka semua untuk pergi dari ruangan. Karena ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan kepada Celia. Tenisia yang mendengar itu, dia pun langsung mematuhi perintah dari Christina. Walaupun sebenarnya dia sangat kesal. Tetapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Karena dia tidak berani untuk menentang perintah dari seorang putri. Dan setelah mereka pergi dari ruangan, Christina pun langsung meminta maaf kepada Celia. Karena kesalahan keluarga kerajaanlah sehingga keluarga Claire harus menerima pernikahan dari bangsawan Arbor. Karena keluarga kerajaan telah gagal, sehingga terjadilah pertentangan antara bangsawan Huguenot dan juga bangsawan Arbor. Bahkan bangsawan Huguenot sudah membawa adiknya, yaitu Putri Flora, bersama dengan mereka. Sehingga dia saat ini sangat kesepian. Sehingga dia saat ini berada di bawah pengawasan bangsawan Arbor. Tetapi Celia lalu bilang kepada Putri Christina bahwa dia tidak perlu meminta maaf dan dia tidak menyalahkan siapapun tentang pernikahan politik ini. Lalu Celia bilang kepada Christina bahwa dia juga selalu mendoakan Christina agar Christina bisa bersatu kembali dengan adiknya, yaitu Flora. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Di siang harinya, parade pernikahan pun akhirnya dimulai. Dan ibu kota saat ini terlihat sangat banyak sekali orang yang menonton. Dan mereka berdua disambut dengan sangat meriah oleh para penduduk. Bahkan Celia memakai gaun berwarna putih. Dan dia dipanggil oleh semua orang dengan sebutan pengantin perak. Dan parade itu pun terus berlangsung dengan sangat meriah. Di sisi lainnya, di kuil besar ibu kota, semua orang telah menunggu kedatangan dari Celia dan juga Pangeran Charles. Dan ternyata di sini Rio telah menyusup menjadi seorang pengunjung. Sedangkan Aisyah telah berubah menjadi roh dan masuk ke dalam tubuh Rio. Dan tidak lama, datanglah Celia dan juga Charles ke kuil besar. Dan Rio melihat bahwa Celia terlihat sangat sedih. Rio yang melihat itu, dia pun tidak tahan melihatnya. Lalu dia pun langsung pergi meninggalkan kerumunan itu. Dan tidak lama, semua tamu penting pun akhirnya datang. Dan mereka ini adalah putri kerajaan Beltrum, yaitu Putri Christina. Dan juga duta kerajaan Proxia, yaitu Reis. Dan juga ada Alfred, sebagai panglima pasukan dari kerajaan Beltrum. Dan sebagai saksi pernikahan ini juga dihadiri oleh pahlawan terpilih dari kerajaan Beltrum, yaitu Rui Sigekura. Setelah itu, acara pun akhirnya dimulai. Tetapi tiba-tiba, Celia pun lalu mendengar suara bisikan. Dan suara itu terdengar ada di dalam kepalanya. Dan suara itu bilang kepada Celia bahwa dia adalah Aisyah. Dan Rio sudah menyuruhnya untuk berbicara kepada Celia. Lalu Aisyah memberitahu Celia bahwa Rio saat ini ada di pojok sebelah kiri di kerumunan para tamu. Celia yang mendengar itu, dia pun langsung melihat ke arah Rio. Dan hal ini membuatnya ingin menangis. Tetapi Celia langsung menahannya. Karena Charles langsung melihat hal itu. Dan Charles pun langsung bertanya kepada Celia, kenapa Celia ingin menangis. Tetapi Celia langsung menjawab jika dia tidak apa-apa. Lalu Aisyah memberitahu Celia bahwa Rio menyuruh Celia untuk tetap mengikuti acara yang berlangsung.
dan Rio pun tiba-tiba menghilang. Lalu saat Charles dan juga Celia akan memasuki kuil besar, tiba-tiba pasukan penjaga mulai dibuat panik karena datangnya seorang penyusup. Dan penyusup itu ternyata sangat kuat, bahkan beberapa pasukan elit telah dilumpuhkan. Lalu Charles yang melihat itu, dia pun langsung memerintahkan semua pasukan elit miliknya untuk menangkap penyusup itu. Tetapi penyusup itu dengan mudah mengalahkan mereka semua. Bahkan penyusup itu langsung menangkap Celia dan menjadikannya seorang sandera. Dan semua orang yang melihat itu, mereka pun tidak ada yang berani untuk melakukan apapun. Karena Rio mengancam jika mereka bergerak, maka dia akan membunuh Celia. Setelah itu, Rio pun langsung bilang kepada Celia melalui telepati. Rio bilang kepada Celia bahwa dia adalah Rio, dan dia melakukan hal ini karena dia ingin berbicara sebentar dengan Celia. Dan Rio juga berjanji kepada Celia bahwa dia tidak akan membunuh siapapun, karena tindakan yang dia lakukan hanyalah sebuah ancaman. Lalu setelah itu, Rio pun bilang kepada Celia apa perasaan sebenarnya dari Celia tentang pernikahannya ini. Dan Rio juga bilang kepada Celia bahwa sebenarnya dia sudah tahu bahwa alasan Celia menerima pernikahan ini adalah karena keluarganya telah didesak oleh keluarga bangsawan Arbor. Dan Rio pun bilang kepada Celia, jika Celia tidak ingin melakukan pernikahan ini, maka dia akan dengan senang hati menggagalkan pernikahan ini. Dan Rio juga bilang kepada Celia bahwa dia tidak akan bisa menerima hal ini, karena baginya Celia adalah orang yang sangat penting untuknya. Dan jika dia tidak bisa menghentikan pernikahan ini, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Lalu Rio bertanya kepada Celia, apakah Celia benar ingin melakukan pernikahan ini? Dan jika ini adalah keinginan dari Celia, maka dia berjanji bahwa dia akan pergi dari tempat ini dan tidak akan pernah kembali. Celia yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Lalu Celia bertanya kepada Rio, jika dia tidak ingin menikah, maka apa yang akan dilakukan oleh Rio? Lalu Rio pun menjawab bahwa dia akan menculik Celia dan membawanya dari tempat ini. Dan Rio juga menjelaskan kepada Celia bahwa hal ini tidak akan menyebabkan masalah bagi keluarga Celia, karena mempelai wanitanya diculik dan pernikahan akan dibatalkan. Dan semua tanggung jawab akan dijatuhkan kepada keluarga bangsawan Arbor, karena mereka tidak mampu untuk melindungi Celia. Celia yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bahagia. Lalu Rio bertanya lagi kepada Celia, keputusan apa yang akan dia ambil? Apakah dia ingin terus melanjutkan pernikahan ini atau pergi bersama dengan dirinya? Dan Rio juga bilang kepada Celia bahwa dia tidak akan memaksa Celia, dan dia akan menyerahkan keputusan kepada Celia. Lalu Celia pun dengan tegas langsung menjawab bahwa dia ingin Rio membawanya pergi jauh dari tempat ini. Rio yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan dia berjanji kepada Celia bahwa dia akan membawa Celia pergi jauh dari tempat ini. Setelah itu, Rio pun akhirnya memulai melakukan semua rencananya. Dan Rio bilang kepada Charles bahwa dia akan menculik putri Celia. Charles yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah. Lalu Charles langsung memerintahkan banyak pasukannya untuk menangkap Rio. Dan jumlah pasukan itu sekitar 100 orang. Bahkan bala bantuan pun telah dikirim untuk membantu pasukan ini. Tetapi Rio dengan tenang langsung menantang semua orang untuk bisa menangkapnya. Dan Rio pun mulai membawa Celia pergi dari tempat ini. Dan setelah mereka pergi, Celia pun sempat melihat ke arah ayahnya
dan ayahnya terlihat sangat sedih. Dan di dalam hatinya, Celia pun meminta maaf kepada ayahnya. Dan dia berjanji pasti dia akan menemui ayahnya lagi. Lalu setelah itu, Charles pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mulai menangkap Rio. Tetapi para prajurit menjadi sangat bingung, karena jika mereka menyerang Rio, maka Celia pasti akan ditikam. Dan jika mereka menyerang Rio menggunakan sihir, maka Celia juga pasti akan mati. Dan hal ini membuat prajurit ragu untuk menyerang Rio. Dan akhirnya Rio pun berhasil melarikan diri dari tempat itu. Tetapi setelah itu, pasukan pengejar pun langsung diarahkan untuk mengejar Rio. Dan mereka ini menaiki Griffin, sehingga mereka bisa terbang. Dan mereka pun langsung mengejar Rio. Dan saat ini seluruh pasukan difokuskan untuk melakukan pengejaran untuk menyelamatkan Putri Celia. Sedangkan Charles saat ini, dia terlihat sangat kesal dan juga marah. Dan dia mulai memerintahkan semua pasukannya dengan sangat semena-mena. Dan dia memaksa semua pasukannya bahwa mereka harus segera menangkap Rio. Dan hal itu menciptakan pertentangan kepada beberapa pasukan. Lalu komandan pasukan dari kerajaan Beltrum, yaitu Alfred, dia pun langsung memimpin pasukannya untuk mengejar Rio dengan kemampuan yang dia miliki. Alfred adalah orang yang cukup kuat, bahkan pergerakannya sangat cepat. Dan dia ini adalah orang terkuat yang ada di kerajaan Beltrum. Dan ternyata Alfred ditemani oleh seorang pahlawan, yaitu Rui Shigekura. Dan mereka pun akhirnya langsung pergi untuk menyelamatkan Putri Celia. Sedangkan Reis yang melihat kejadian ini, dia pun menjadi sangat senang. Karena dia tidak menyangka bahwa ada dua orang yang sangat menarik, yang telah membuat banyak kekacauan. Dan bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan apapun. Dan dua orang ini adalah Rio dan juga Aisyah. Di sisi lainnya, Rio saat ini sedang berlari untuk melarikan diri. Dan dia langsung menuju ke arah barat untuk keluar dari ibu kota. Dan Rio lalu melihat bahwa ada beberapa pasukan Griffin yang sudah mulai mengejar mereka. Lalu setelah itu, Rio pun langsung berhenti di sebuah gang sempit. Dan Rio pun langsung memanggil Aisyah. Dan tidak lama, Aisyah pun langsung muncul di hadapan Rio. Celia yang melihat Aisyah, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Rio langsung menyuruh Aisyah untuk membawa Celia pergi dari tempat ini. Sedangkan dia akan menghadang para pasukan pengejar, sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Aisyah yang mendengar itu, dia pun langsung mengerti. Tetapi Celia yang mendengar hal itu, dia pun mulai cemas. Dan Celia bilang kepada Rio bahwa pasukan kerajaan adalah pasukannya sangat kuat. Dan Rio tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua. Tetapi Rio lalu bilang kepada Celia bahwa dia tidak perlu khawatir. Dan setelah itu, Aisyah pun langsung pergi membawa Celia pergi dari ibu kota. Sedangkan Rio telah bersiap untuk menghadapi pasukan kerajaan. Setelah itu, pasukan kerajaan pun mulai menyerang Rio dengan serangan sihir yang sangat kuat. Bahkan serangan itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi untungnya, Rio dapat dengan mudah menghindari semua serangan itu. Para pasukan kerajaan yang melihat itu, mereka pun menjadi sangat kesal. Lalu setelah itu, para pasukan pun mulai mendarat untuk menangkap Rio. Tetapi, sebelum mereka bisa menarik pedang mereka, Rio pun dengan cepat langsung mengalahkan mereka semua. Dan tidak lama, pasukan bala bantuan pun akhirnya datang, dan jumlahnya lebih banyak lagi. Rio yang mengetahui hal itu, dia pun langsung mengeluarkan belati kembar miliknya, dan siap untuk bertarung.
Dan semua pasukan itu pun langsung melancarkan serangannya secara bersamaan ke arah Ryo. Tetapi untungnya, Ryo adalah seorang petarung yang sangat terlatih. Dan Ryo dengan mudah berhasil menahan semua serangan itu. Setelah itu, Ryo pun langsung melakukan serangan balik. Dan beberapa pasukan pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Ryo. Tetapi Ryo tidak membunuh mereka, dan dia hanya melumpuhkan mereka saja. Karena Ryo sudah berjanji kepada Celia bahwa dia tidak akan membunuh siapapun. Tetapi tiba-tiba, Ryo pun lalu merasakan suatu serangan yang telah diarahkan kepadanya dari jarak yang sangat jauh. Dan ternyata serangan itu berasal dari sebuah menara yang ada di sebelahnya. Dan saat Ryo melihat ke arah sana, dia pun lalu melihat ada seorang anak laki-laki yang menggunakan panah untuk menyerangnya. Dan Ryo tahu bahwa dia adalah seorang pahlawan dari kerajaan Beltrum, yaitu Rui Shigekura. Dan Ryo yang mengetahui hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa akan sangat berbahaya jika membiarkan orang itu terus menembakinya dengan jarak yang sangat jauh. Tetapi di sini, sebenarnya Ryo bisa saja menyerang orang itu dengan sihir roh miliknya. Tetapi Ryo memutuskan untuk tidak menggunakannya. Dan tiba-tiba datang lagi musuh yang lumayan kuat. Dan orang ini adalah Alfred. Dan Alfred adalah komandan pasukan dari kerajaan Beltrum dan orang terkuat yang ada di kerajaan Beltrum. Lalu Alfred langsung memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti menyerang. Karena percuma saja jika mereka menyerang Ryo. Karena Ryo adalah orang yang kuat dan tidak akan bisa mereka hadapi. Lalu Alfred juga berterima kasih kepada pahlawan Rui karena dia sudah mau membantu dirinya. Lalu semua pasukan pun akhirnya mulai mundur karena mereka tidak mau mengganggu pertarungan dari Alfred. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Lalu setelah itu, Ryo dan juga Alfred mulai mengeluarkan senjata andalan mereka masing-masing. Lalu setelah itu, mereka pun mulai saling menyerang satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan pergerakan mereka tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Dan pertempuran itu pun terjadi sangat sengit. Dan tidak lama, Alfred pun sedikit terdesak dan dia mulai mundur ke belakang. Tetapi Ryo tidak sampai di situ. Lalu Ryo langsung menarik belatinya dan menyerang Alfred dengan serangan beruntun. Semua orang yang melihat ini, mereka pun menjadi sangat terguncang. Karena mereka tahu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan antar dua orang yang memiliki kekuatan yang telah melebihi seorang manusia. Dan saat ini, Alfred pun mulai terdesak oleh Ryo. Bahkan Alfred sulit untuk melakukan serangan balik. Tetapi Alfred adalah seorang prajurit yang sangat berpengalaman dalam pertarungan. Dan dia pun dengan tenang lalu mencari celah untuk melakukan serangan balik. Lalu setelah itu, Alfred pun membuat gerakan tipuan untuk menebas Ryo. Tapi ternyata Ryo dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Tetapi Ryo melihat bahwa Alfred saat ini banyak sekali celah untuk diserang. Dan Ryo memanfaatkan hal itu. Dan Ryo pun langsung mencoba untuk menyerang Alfred. Tetapi Alfred yang menyadari hal itu, dia pun dengan cepat langsung menahan serangan dari Ryo menggunakan tangan kirinya. Dan walaupun serangan ini bisa ditahan oleh Alfred, dia masih terkena dampak dari serangan ini. Dan serangan ini membuat tangan kirinya menjadi cedera. Lalu setelah itu, Alfred pun mulai mundur dan saat ini tangan kirinya sudah terluka. Tetapi Alfred tidak menyerah begitu saja. Alfred pun langsung berniat untuk menggunakan serangan andalannya. Lalu setelah itu, dia pun langsung memusatkan energi sihirnya menuju ke pedangnya. Dan pedangnya pun mulai bersinar. Lalu setelah itu,
Alfred pun langsung menebaskan pedangnya langsung ke arah Rio. Dan serangan itu menghasilkan serangan yang sangat kuat. Dan serangan itu langsung menuju ke arah Rio. Tetapi saat serangan itu telah selesai, tiba-tiba Alfred dan semua pasukannya, mereka melihat jika Rio sudah tidak ada. Alfred yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Karena dia merasa jika dia sudah dihina. Tetapi di sini, Alfred pun menyadari jika Rio sebenarnya tidak memiliki niat untuk membunuh. Karena Alfred tahu bahwa Rio tidaklah serius. Lalu setelah itu, Alfred pun langsung memberikan perintah kepada semua bawahannya untuk segera melakukan pencarian. Di sisi lainnya, saat ini di sebuah lereng bukit, Celia dan juga Aisyah sedang menunggu kedatangan dari Rio. Lalu Celia bertanya kepada Aisyah, apakah Rio baik-baik saja? Lalu Aisyah pun dengan tenang langsung bilang kepada Celia bahwa Rio pasti akan baik-baik saja. Dan Aisyah juga memberitahu Celia bahwa Rio akan segera datang. Dan tidak lama, Rio pun akhirnya sampai ke tempat mereka berdua. Dan Celia yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut sekaligus sangat senang. Lalu Rio langsung meminta maaf kepada mereka berdua karena dia sudah membuat mereka menunggu sangat lama. Lalu setelah itu, Celia pun lalu bertanya kepada Rio, kemanakah mereka akan pergi. Lalu Rio pun memberitahu Celia bahwa dia masih harus mencari informasi tentang para pahlawan. Dan mereka saat ini akan menuju ke kerajaan Galarak yang ada di wilayah timur. Celia yang mendengar itu, dia pun tidak keberatan. Dan mereka pun mulai melanjutkan perjalanan menuju ke kerajaan Galarak. Dan Celia sangat bahagia bisa bersama dengan Rio. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.